warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan biaya overhead pabrik pada PT Semen Tonasa Indonesia. Sebelumnya, saya sudah melampirkan nama saya, yaitu Nuraini Putri Utami dengan NIM 2109025011030. Nah, PT Semen Tonasa Indonesia. Sejarah awal dari berdirinya PT Semen Tonasa ini yaitu ditandai dengan diresmikannya pada proyek di tahun 1968 oleh Jenderal M. Yusuf, Menteri Perindustrian pada masa itu. Nah, PT Semen Tonasa ini yang seperti kita ketahui adalah produsen semen terbesar di kawasan timur Indonesia yang telah menempati lahan seluas 1.570 hektar di Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 km dari kota Makassar. Nah, perseroan yang memiliki kapasitas terpasang 5.980.000 ton semer per tahun ini sudah mempunyai 4 unit pabrik, yaitu Tonasa 2, Tonasa 3, 4, dan 5. Nah, lokasi pabrik yang berada di Sulawesi Selatan ini merupakan lokasi yang sangat strategis untuk mengisi kebutuhan semen di daerah Indonesia bagian timur, karena didukung oleh jaringan distribusi yang tersebar luas serta diperkuat oleh 9 unit pengantong semen yang melengkapi sarana distribusi penjualan dan telah menjadikan perseroan sebagai pemasok atau produsen semen terbesar di Indonesia bagian timur. Nah, di sini kita membahas biaya overhead pabrik. Nah, apa sih itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk. Nah, biaya overhead pabrik ini meliputi semua biaya selain pada biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi barang atau jasa. Setelah melihat-lihat semua biaya-biaya yang ada di dalam yang dikeluarkan PT Semen Tonasa pada tahun 2015 yang saya ambil ini, saya menemukan semua biaya overhead pabriknya, yaitu kalian bisa lihat di PPT saya, yaitu biaya pemeliharaan dan pelumas, biaya penyusutan, biaya lead bank dan promosi, biaya angkut dan OPP, biaya pajak dan retribusi, biaya umum lainnya. Ini adalah biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi semen di perusahaan ini. Adapun jumlah dari biaya-biaya tersebut adalah biaya pemeliharaan dan pelumas, yaitu sebanyak Rp288.854.000. Biaya penyusutan Rp389.339.334.000. Biaya lead bank dan promosi sebanyak Rp6.979.500. Biaya angkut dan OPP sebanyak Rp747.745.523.000. Biaya pajak dan retribusi sebanyak Rp52.121.193.000. Dan terakhir biaya umum lainnya sebanyak Rp32.623.317.000. Total dari keseluruhan biaya overhead pabrik ini sebanyak Rp1.556.190.190.000. Selanjutnya, setelah kita menghitung berapa biaya overhead pabrik pada Semen Tonasa, mari kita menghitung basis alokasi untuk penentuan tarif BOP pada Semen Tonasa Indonesia. Nah, di sini saya melihat bahwa
yang digunakan pada perusahaan ini yaitu basis jumlah unit produksi karena berdasarkan satu produk yang dikeluarkan pada perusahaan ini yaitu produk semen. Itu saja. Di mana tarif BOP ini kita bisa dapatkan dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi jumlah unit produksi taksiran. Setelah kita dapatkan tadi biaya overhead pabriknya sebanyak 1.506.156.156.196.000 rupiah dibagi jumlah unit produksi taksiran pada tahun itu. Saya mengambil data pada tahun 2015, jadi jumlah unit yang dikeluarkan pada tahun itu sebanyak 11.372.220 unit yang dikeluarkan pada tahun itu. Jadi biaya overheadnya dibagi jumlah unit produksi dihasilkan 132.442 per tonnya. Tarif biaya BOP pada semen tonase Indonesia. Yang terakhir ada departementalisasi BOP pada PT Semen Indonesia. Nah, departemen pendukung yang pertama ada Departemen Internal Audit dan Departemen PCR dan Umum. Departemen langsungnya ada Departemen Produksi Bahan Baku, Departemen Produksi Tonase 2 dan 3, Departemen Produksi Tonase 4, Departemen Produksi Tonase 5. Dan juga yang terakhir ada Departemen tidak langsung yaitu Departemen Perencanaan Teknik, Departemen Pembangkit dan juga Departemen Jaminan dan Lingkungan. Semua departemen ini saling berhubungan karena departemen langsung di departemen langsung itu hanyalah yang bekerja yang langsung bersentuhan dengan bahan baku. Sehingga kita pasti membutuhkan para pekerja juga yang di luar yang bersentuhan dengan bahan baku tersebut, tapi masih dalam lingkup memproduksi barang atau semen di sana. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.